Setelah hampir 2 tahun berada di tumpukan backlog, saya pun memutuskan untuk membahas kit yang satu ini. Saat kemunculannya dulu, saya memutuskan mengambil varian warna Black Gold dari Hage Sengoku Astray Gundam buatan brand WME. Tentu saja, kit ini merupakan versi KW dari produk Bandai yang muncul di series Gundam Build Fighters generasi pertama. Namun untuk varian warna Black Gold ini tidak ada di series tersebut karena merupakan hasil milking dari brand WME. Lalu bagaimanakah dengan kualitas dari kit yang satu ini? Langsung saja kita lihat pembahasannya sebagai berikut. Memiliki bahan plastik yang lumayan empuk, membuat proses rakitnya pun jadi mudah dan tidak membutuhkan banyak waktu. Namun yang perlu diperhatikan adalah plastik kuning dengan coating goldnya hanya sebagian saja dan bisa jadi perlu ada yang dikikis. Untuk hasilnya sendiri bisa dibilang solid atau kokoh, bahkan ketika saya goyang-goyangkan seperti ini, tidak terlihat ada join yang loose maupun parts yang rontok. Memiliki desain serta siluet yang keren, dengan kombinasi warna hitam, kuning dengan coating gold, serta abu-abu gelap. Separasi partnya tidak bisa dibilang bagus, namun masih memiliki detail yang lumayan cakep, mulai dari bagian kepala sampai bagian kaki, baik dilihat dari sisi depan maupun sisi belakangnya. Untuk aksesorisnya, selain sepasang tangan memegang senjata yang sudah terpasang ini, ada juga sepasang tangan memegang senjata, namun dengan pergelangan tangan yang miring. Detailnya cukup bagus dengan kombinasi warna hitam dan kuning coating gold. Cara menggunakannya, tinggal copot tangan yang terpasang, lalu ganti dengan tangan yang satunya. Ada juga sepasang tangan dengan jari yang terbuka semua, detailnya juga bagus, serta warna yang sama yakni hitam dan kuning coating gold. Cara menggantinya adalah copot tangan yang sebelumnya, lalu ganti dengan tangan yang jarinya terbuka semua. Untuk senjatanya, yang pertama ada sepasang samurai sword, memiliki bentuk yang simple, detailnya juga cukup bagus, serta warna abu-abu gelap saja. Kedua pedangnya ini bisa kita simpan di bagian kedua bahunya, serta cara menggunakannya adalah dengan metode sandwich seperti berikut ini. Bisa juga dipegang dengan sapam bagian bahu, yang mana cara memegangnya dengan metode sandwich juga. Kemudian yang kedua adalah shield, yang mana memiliki nama Oni Totate. Bentuknya seperti topeng Oni, terlihat ada sepasang mata, di bawahnya ada sebuah mulut yang terbuka, dengan gigi-gigi yang tajam. Detailnya pun bisa dibilang sangat bagus, dengan warna kuning coating gold saja. Di bagian belakangnya ada handle yang kondisinya terlipat, bisa dipindah seperti ini ketika mode shield. Tentu saja bisa kita simpan di bagian punggungnya seperti ini. Lalu cara menggunakannya, tinggal colokkan saja ke genggaman tangannya. Namun sayang sekali, shieldnya ini loose ketika dipegang. Ada juga sepasang Gerbera Stride, yang mana ini merupakan senjata bonus karena Sengoku Astray Gundam ini tidak menggunakannya. Detail sarung pedangnya sendiri cukup bagus, serta memiliki warna abu-abu gelap saja. Dan ketika kita copot, pedangnya sendiri mirip seperti Samurai Sword yang sebelumnya. Sebagaimana Astray Red Frame, kita bisa menyimpannya di bagian side skirtnya seperti berikut ini. Sedangkan untuk yang terakhir, kita akan mendapatkan sebuah action piece yang mana memiliki bentuk V dengan warna putih clear smoke seperti berikut ini. Tidak ketinggalan, kit ini disertai dengan foil stiker yang isinya cukup banyak, sebagian besar untuk pedang katana, dan yang saya pasang hanya bagian mata saja. Untuk hasilnya pun kurang lebih seperti ini, tidak terlalu terlihat karena kepalanya berwarna hitam. Ada juga selembar decal, yang mana isinya cukup banyak, dan tidak ada satupun yang saya gunakan. Untuk ukurannya, kit ini memiliki tinggi hampir 13 cm sampai bagian kepalanya, dan berikut ini adalah perbandingan dengan entry grade RX-782 Gundam buatan Bandai, serta entry grade Nu Gundam yang juga buatan Bandai. Di sini, terlihat bahwa Sengoku Astray Gundam memiliki tinggi yang sama dengan RX-782 Gundam, dan jauh lebih pendek dari Nu Gundam. Untuk artikulasinya, bagian kepalanya bisa mengangguk-angguk, kemudian bisa miring kanan-kiri, serta bisa diputar 360 derajat, namun sedikit agak merepotkan karena dagunya menabrak bagian kerahnya. Tangannya bisa diangkat ke samping sejauh ini, bisa dibilang lumayan bagus. Armor bahunya bisa dibuka tutup sedikit, lalu sapam bisa dibuka tutup sedikit juga, lalu bisa direntangkan, bagian pangkalnya bisa digerakkan seperti ini, lalu bisa juga diputar 360 derajat, kemudian bagian ini juga bisa digerakkan seperti ini, serta bisa juga digerakkan cukup bebas karena menggunakan ball joint. Bahunya bisa digerakkan maju mundur, serta bisa juga diputar 360 derajat seperti ini. Lengan atasnya bisa diputar 360 derajat, sikunya bisa ditekuk sekitar 90 derajat, namun kalau dicopot bisa ditekuk hingga rapat. Pergelangan tangannya bisa digerakkan secara bebas, lalu bisa diputar 360 derajat juga. Bagian dadanya bisa dibungkukkan maju mundur, lalu kanan kiri juga bisa, serta bisa diputar 360 derajat kurang lebih seperti berikut ini.
Front skirtnya sudah fix, side skirt bisa dibuka sedikit, lalu diputar juga sedikit, sedangkan back skirtnya juga sudah fix. Kakinya bisa maju ke depan sejauh ini, lalu ke belakang kurang lebih sama, serta ke samping hingga split. Selangkangannya bisa jungkat-jungkit maju mundur, pangkal pahanya bisa diputar 360 derajat, armor samping paha juga bisa digerakkan, serta lututnya bisa ditekuk hingga rapat karena menggunakan dual joint. Bagian pergelangan kaki bisa digerakkan maju mundur, lalu kanan kiri sedikit, serta bisa diputar-putar ke samping namun terbatas kurang lebih seperti ini saja. Untuk kesimpulannya, bisa dibilang bahwa kit yang satu ini masih layak untuk dirakit maupun dikoleksi, terlebih lagi memiliki plastik yang lumayan empuk, sehingga membuat proses rakitnya pun menjadi mudah dan tidak membutuhkan banyak waktu. Namun yang perlu diperhatikan, plastik kuning dengan coating goldnya hanya satu sisi saja, jadi bisa dibilang rawan terkikis, karena bisa jadi ada part yang perlu dikikis saat merakitnya. Senjatanya hanya ada sepasang pedang dan sebuah shield saja, namun kita masih mendapatkan bonus sepasang pedang lagi, yang disertai dengan sarung pedangnya, lalu ada action base, serta ada juga selembar decal. Saat ini, hanya ada beberapa toko saja yang masih menjual Hagi Sengoku Astray Gundam varian Black Gold, dengan harga di kisaran 150 ribuan. Bisa dibilang lumayan agak mahal untuk kit KW, namun karena sudah jarang terlihat, saya rasa masih worth it saja kalau mau membelinya. Dan untuk video reviewnya kurang lebih seperti itu saja, kita akan ketemu lagi di video yang selanjutnya.